Salam sehat. Salam sehat, Romo. Terima kasih pagi hari ini agak mendadak. Memang waktunya yang serba cepat untuk persiapan kita, terutama untuk mempersiapkan program 2022, namun sangat terkait dengan arah dasar yang baru untuk Keuskupan Agung Jakarta untuk tahun 2022 sampai 2026. Dan untuk arah dasar yang baru ini di dalam menjalankan untuk tingkat keuskupan bahkan sampai dengan tingkat paroki, kemudian dibentuklah tim-tim yang ada, salah satunya adalah, ya memang kan satu-satunya adalah tim sinergi bidang prioritas. Dan dari tim sinergi bidang prioritas ini ada 5, dan salah satunya adalah tim sinergi bidang prioritas yang keempat. Nah, tentang arah dasar Keuskupan Agung Jakarta dan tim-tim yang ada itu, tentu kita sudah mengetahuinya. Nah, ada 2 buku penting gitu ya. Soft copy-nya mudah-mudahan sudah diterima oleh Bapak Ibu semuanya. Ada buku mengenai arah dasar dan penjelasannya, itu bagian yang pertama. Yang kedua kemudian lebih pada hal praktis masuk dalam tim sinergi bidang prioritas, salah satunya isiannya itu. Yang penting di situ. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendapatkan kopi buku itu ya. Sudah, Romo. Ya, jadi kita nggak perlu sampai kemudian mendetail setiap buku-bukunya. Namun saya mengingatkan yang sangat dasar saja bahwa dalam arah dasar itu semangat yang hendak dijunjung bagi Keuskupan Agung Jakarta adalah dalam rangka pastoral evangelisasi baru, yaitu untuk wujud nyatakan yaitu cinta atau bela rasa dan peduli serta cinta tanah air. 3 kunci itu menjadi penting: bela rasa, peduli, dan cinta tanah air. Nah, dalam hal ini kemudian bagaimana untuk wujudkannya, yaitu dengan 5 nilai ajaran sosial gereja. Itu pasti kita sudah mendengar dan mengetahuinya, dan pokok-pokok pentingnya adalah dibagi dalam setiap tahun. Nah, didalami setiap tahun. Pada tahun depan 2022 itu nilai hormat terhadap martabat manusia, junjung tinggi martabat manusia. Kemudian 2023 yaitu menguasai apa itu ya, yang kedua apa ya, Her ya? Yang kedua jadi saya lupa ya. Tapi ya kita satu-satu ya. Tentu dari satu-satu. Kalau sudah ketemu, Her? Sebentar, Romo. Atau Bapak Ibu ada yang ingat 5 prinsip dasar dari Ya, Romo. Penghormatan martabat manusia di 2022, Romo. 2023. Kesejahteraan bersama. Ya, kesejahteraan bersama. Kemudian yang ketiga, solidaritas dan subsidiaritas. Prinsip solidaritas dan subsidiaritas. Yang keempat, kepedulian lebih pada yang lemah dan miskin. Ya, fakir miskin. Perhatian maksudnya. Yang 5, kebutuhan ciptaan ya. 5 hal ini akan didalami selama 5 tahun, tetapi tidak mengesampingkan dari tahun ke tahun. Artinya bisa jadi penghormatan martabat manusia itu juga sudah menyangkut bagaimana memberikan perhatian kepada mereka yang lemah dan miskin pada tahun keempat, atau sudah juga tentang lingkungan hidup dan lain sebagainya sudah disinggung di sana juga gitu. Artinya 5 bidang, 5 bagian penting dalam ajaran sosial gereja ini tentu saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, bagi kita saat ini kita dikumpulkan, kita bersama-sama menjadi tim yang keempat.
yaitu tim sinergi bidang prioritas 4 tentang kaderisasi dan kerasulan awam. Nah, kaderisasi dan kerasulan awam. Apa itu kerasulan awam? Mudah-mudahan kita sudah sedikit banyak memahami, karena TSBB 4 ini kan pada umumnya yang menjadi koordinator dari, kalau di paroki seksi HAK, apakah benar yang menjadi ketuanya? Bapak Ibu? Benar, Romo. Pada umumnya seperti itu. Benar. Kalau pada umumnya seperti itu, Bapak Ibu sudah mudah-mudadan sudah memahami apa itu kerasulan awam. Ya, kalau dalam dokumen gereja Apostolicam Authenticatem itu sudah jelas, yaitu kehadiran Bapak Ibu awam semuanya di tengah lingkungan masyarakat membawa terang Kristus atau kasih Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang berkarya atau seluruh umat beriman yang berkarya di tengah lingkungan masyarakat, yaitu merasul untuk masyarakat. Itulah peran awam di situ. Tidak sama persis kemudian awam atau umat yang berkarya untuk gereja di bidang liturgi, bidang kitab suci dan lain sebagainya, itu juga tugas merasul umat, tetapi tentang kerasulan awam ini secara skala prioritasnya adalah kehadiran awam di tengah lingkungan dan masyarakatnya, membawa nilai-nilai Kristiani yang baik, intinya seperti itu. Nanti jangan salah mengerti. Pasti Bapak Ibu kalau dari kerasulan awam pasti sudah memahami itu. Nah, kaderisasi tentu menyiapkan generasi penerus yang sangat dibutuhkan untuk kehadiran umat beriman di tengah masyarakat membawa kasih atau terang Kristus itu. Nah, dan apa yang bisa kita lakukan? Tentu memasuki tahun 2000. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, baik. Keras, Romo. Ya. Masuki tahun 2022, tahun yang pertama dari arah dasar kita tentang penghormatan pada martabat manusia, ini perlu kita persiapkan, apalagi baru tahun pertama dengan segala perangkatnya dan seterusnya. Harapannya di paroki-paroki saat ini sudah terbentuk tim TSBB 4. Apakah sudah terbentuk semuanya? Sudah, Romo. Sudah ya. Apakah di sini Mas Heru tahu, Pak Heru tahu berapa paroki yang hadir? Belum tahu ya? Belum, Romo. Partisipannya 98. Nanti saya screenshot dulu, Romo. Enggak, Blok B artinya. kebetulan belum, Romo. Kenapa? Di mana ya Blok belum? B kebetulan belum. Habis ini kami Belum. segerakan. Karena kami nanti jam 9 baru pertama kali rapat karya. Ya, oke. Segera mohon di paroki membentuk tim sinergi bidang prioritas, terutama kalau dalam bidang prioritas yang keempat ini, tentang kaderisasi dan kerasulan awam, tentu pada tingkat keuskupan tadi sudah dijelaskan, ketua atau koordinatornya saya, kemudian sekretarisnya Saudara Heru, dan itu mengenai pengurusannya. Tetapi siapakah yang terlibat dalam TSBB 4 ini? Mudah-mudahan paroki-paroki nanti segera bergerak dan bekerja sama. Antara lain yang terlibat di sana adalah Komisi HAK atau Seksi HAK. Nah, kemudian kalau di keuskupan Komisi PSE, kalau paroki Seksi PSE. Kemudian Komisi Keadilan dan Perdamaian, kalau di paroki Seksi Keadilan dan Perdamaian. Kalau di situ di parokinya masih ada seksi lingkungan hidup, ya itu nggak tahu apakah masuk di mana. Bukan masuk di sini, pasti masuk di tempat yang lain. Karena seksi lingkungan hidup terkait dengan seksi keadilan perdamaian kalau di tingkat keuskupan. Ini baru sekitar 22 paroki, Romo. Dua paroki. Nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan yang lain bergabung, atau nanti dari pembicaraan kita ini yang lain-lain bisa tersaringkan dari teman-teman kita, dari kita, di antara kita. Nah, kemudian dengan
tim Puspas Samadi, Pusat Pastoral Samadi. Jadi ada 4, yaitu Komisi HAK, Komisi PSE, Komisi KKP, dan Pusat Pastoral Samadi. Ada 4 ya, itu yang terlibat di tingkat keuskupan. Tingkat paroki mudah-mudahan sama, gitu loh. Seperti itu. Itu pada dasarnya yang menjadi penting siapa yang terlibat. Kemudian selanjutnya adalah pada tahun 2022 dan seterusnya program karya atau program prioritas itu TSBB, tim sinergi bidang prioritas, apa saja yang tidak dilakukan oleh tim ini, TSBB 4 ini. Ada 2 hal tentu mengenai kaderisasi dan kerasulan awam. Nanti Saudara Heru akan menjelaskan. Saya hanya secara umum saja. Kaderisasi, nanti ada kaderisasi pada tingkat keuskupan. Ya, tingkat keuskupan. Mengapa demikian? Karena tanggung jawab kita adalah mempersiapkan secara khusus untuk kehadiran umat beriman di tengah masyarakat, bangsa, dan negara bila sungguh diperlukan atau sejauh kita bisa masuk, bisa ambil bagian di dalamnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, kaderisasi dipusatkan pada tingkat keuskupan, jumlahnya terbatas, dan semoga menjadi kader-kader militan. Kita bercermin pada masa-masa yang lalu, sekitar tahun-tahun awal negara kita, sampai dengan tahun 65 dan sesudahnya, itu banyak kader-kader militan, walaupun tidak 100% itu memang dibentuk, diselenggarakan, dibuat, dikader oleh gereja. Tetapi peran gereja pada waktu itu juga cukup signifikan. Kemudian pada awal-awal Orde Baru, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar dulu ada Romobik yang menyelenggarkan kaderisasi dan lain sebagainya, macam-macam lah. Apakah akan seperti itu? Juga tidak, tetapi ada role model bagi kita untuk mempersiapkannya pada tingkat keuskupan. Nah, nanti Saudara Heru akan menjelaskan model seperti apa pada tingkat keuskupan. Itu ada Pratama, Madya, dan Utama ya. Utama itu ada 3. Gitu. Kemudian apa peran paroki? Peran paroki adalah tetap mempersiapkan, yaitu menseleksi kader-kader yang akan dikirim ke keuskupan. Setiap tahunnya sebenarnya hanya 1 per bagian, terutama untuk Pratama dan Madya, gitu. Karena yang utama itu sudah nanti sifatnya pendampingan. Menyiapkan 1 kader yang diseleksi oleh paroki, dipersiapkan, dikirim nanti di keuskupan. Artinya dalam 1 tahun kurang lebih 2, ya, 1 Pratama dan 1 Madya. Seperti itu. Nanti pada awal tahun atau sebelum awal tahun dari keuskupan sudah menyampaikan proses seleksi tingkat paroki itu seperti apa, gitu. Bapak Ibu mohon jangan menanyakan nanti seperti apa ya. Ini bukan mohon. Kalau ditanyakan kepada kami belum mempersiapkan secara khusus proses seleksi itu seperti apa, tapi pada dasarnya adalah mempersiapkan orang terpilih dan nanti mau untuk terlibat, mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk mau terlibat dalam proses kaderisasi yang kurang lebih akan berjalan dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Bukan setiap hari, tetapi prosesnya itu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Seperti itu. Itu yang kaderisasi. Kemudian yang kedua tentang kerasulan awam yang sudah ada, yaitu berupa dengan nanti pendataan
kerasulan awam itu yang akan kemudian diadakan pendampingan. Yang pertama tentu ada 4 bagian itu. 4 bagian dari masing-masing, kalau pada tingkat keuskupan ya, mudah-mudahan di paroki bisa dilaksanakan, kalau enggak ya nanti silahkan untuk digabung, karena kalau di tingkat keuskupan itu pusat pastoral Samadi, tetapi di paroki-paroki itu tim tim kaderisasi ya. Pekat Romo. Tim Pekat itu pelatihan dan kaderisasi. Pelatihan dan kaderisasi itu pada tingkat paroki. Nanti bagaimana caranya agar keempatnya ini bisa bersinergi. Nah, untuk kerasulan awam ini, untuk memperteguh, meneguhkan mereka dan menguatkan, itu diadakan pendampingan. Nah, siapa saja yang bertanggung jawab itu dan siapa yang didampingi? Yang pertama, tentu dari seksi HAK itu bertanggung jawab dalam bidang sosial kemasyarakatan. Para politisi dan lain sebagainya, selama RT RW yang masih berlangsung tetap dilaksanakan, tetapi itu jadi program umum di seksi HAK, kemudian dan yang lain, misalnya ada TNI dan lain sebagainya, pegawai negeri, dan yang ada di paroki itu, dan lain sebagainya. Kemudian didata, disampaikan pada keuskupan, data-data itu juga, tapi untuk pendampingan pada tingkat paroki dilaksanakan, terutama menjelang pemilu 2024 ya, para politisi, kemudian ada pegawai negeri, kemudian ada TNI. TNI itu. Berikutnya kemudian PSE. PSE ini silahkan mengadakan pendampingan pada tingkat paroki, ya misalnya ada para pengusaha yang ada dari tingkat yang memang ya apapun yang ada di paroki itu sampai dengan para usahawan atau yang sedang belajar usaha untuk UMKM, usaha mikro seperti itu. Mungkin sudah rutin dilaksanakan, tapi sekarang semakin ditegaskan dan diberikan prioritas untuk itu. Kemudian untuk SKP atau tingkat keuskupan KKP itu bagian penegakan hukum, ya tanggung jawab dalam bidang hukum. Ada caturwangsa, itu antara lain ada polisi, ada jaksa, ada pengacara, ada hakim. Seputar-seputar itu kalau di paroki ada, kemudian diadakan semacam peneguhan dan pendampingan. Kemudian yang terakhir, kalau tingkat keuskupan itu diharapkan diselenggarakan oleh Puskesmas Samadi, nggak tahu apakah di paroki itu boleh atau tidak, tapi kalau bisa mau dilaksanakan sesi pekat itu melaksanakan pendampingan juga baik juga. Selain tugas secara umum kan seksi pekat itu kan mengadakan animasi, kemudian penguatan pada setiap seksi terkait dengan pelatihan dan pengkaderan. Tetapi ini dalam hal ini khusus, kalau pada tingkat keuskupan itu untuk industri kreatif dan pekerja seni, itu akan diserahkan pada Puskesmas Samadi. Apakah di paroki seksi pekat mau ambil bagian dalam hal itu, ya monggo-monggo saja. Kalau toh tidak, silahkan dijalankan oleh siapa untuk YouTuber, pekerja seni, dan industri kreatif itu untuk didampingi. Karena itu sekarang ini kan marak YouTuber itu. Mungkin di paroki kita juga ada, kemudian yang berkarya dalam bidang seni, termasuk dalam hal satu lagi industri kerajinan lah seperti itu yang sudah mendapatkan
dukungan dari pemerintah dan kita bisa ambil bagian di situ. Kira-kira seperti itu. Nah, semuanya kan berlangsung berapa lama? Tentu sepanjang 5 tahun ini. Minimal seperti itu. Kelanjutannya bagaimana kita lihat nanti setelah 5 tahun, apakah kaderisasi itu akan berhenti 5 tahun, akan lanjut, kita lihat perkembangannya dan nanti tentu Puskupan akan memutuskan bagaimana tindak lanjutnya. Nah, itu yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu sehingga secara nyata pada saat ini sudah mempersiapkan program untuk tahun 2022 dan paroki-paroki menyiapkan program itu dimasukkan dalam RAP sehingga menjadi kegiatan nyata nanti dilaksanakan. Peran sertanya apa-apa nanti Saudara Heru akan menjelaskan kepada Bapak Ibu. Saya kira itu mudah-mudahan sedikit membantu, nanti Saudara Heru akan menjelaskan lebih lanjut. Saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Bapak Ibu, saya akan share screen. Bapak Ibu, ini saya mereview sebentar. Ada beberapa bagian yang saya akan presentasikan, tetapi saya tahu Bapak Ibu sudah baca sebagian. Saya akan langsung ke beberapa yang supaya lebih singkat karena kita butuh waktu diskusi. Pertama, saya terima kasih sudah ada yang hampir selesai sapa itu dari Harapan Indah ya kalau nggak salah, di chat juga, tapi juga ada masih bertanya bagaimana target di tingkat paroki dan sebagainya. Baik, terima kasih, nanti semoga terjawab dari ini, kalaupun belum kita lanjutkan dalam diskusi. Yang penting yang pertama adalah kita banyak bicara tentang hal teknis, tetapi tadi Romo sudah sampaikan hal yang esensi dari TSBB 4 ini apa, itu yang kurang lebih kita harus pahami dulu sehingga kita masuknya kemana-mana enak. Yang jelas yang tidak boleh dilupakan adalah goalnya dulu. Apakah di 2022 dengan melalui TSBB 4 ikut mendukung tercapainya nilai ISG yang penghormatan martabat manusia. Jadi jangan lupa dalam kaderisasi, dalam pendampingan di paroki-paroki, apa nih yang dilakukan dalam pendampingan tema utamanya? Tema utamanya ya penghormatan martabat manusia untuk 2022. Kita banyak presentasi di sini. Nanti ini sudah pernah saya sampaikan ke DPH, mudah-mudahan sampai juga ke Bapak Ibu. Saya coba melompat sedikit jauh. Ini sengaja saya lihatin sama Bapak Ibu, melompatnya supaya tahu bahwa sebenarnya presentasinya banyak. Ini kalau yang ikut diskursus hak akan lebih tahu lebih dalam tentang kerasulan awam. Tetapi nah, saya mau ke sini dulu. Nih yang ini, slide. Saya hanya memudahkan meresume saja. Bapak Ibu, untuk apa ada TSBB 4? Apa yang dilakukan? Tujuannya apa sih TSBB 4? Nah, kalau dengan beberapa kesimpulan ini mungkin memudahkan Bapak Ibu. Tadi Romo Yadi sudah sampaikan banyak hal, tapi saya menuliskannya begini, ya kurang lebih. Gereja itu perlu mempersiapkan dan memiliki kader militan dalam arti daya tahan, daya juang, ya, semangat terus-menerus di dalam pelayanan internal pastoral dan pelayanan masyarakat. Itu kaderisasi adalah bagian dari hidup gereja kita yang harus berkembang dan berganti. Semakin maju, semakin berkembang harapannya. Yang kedua, gereja memiliki kader-kader terbaik yang siap dipersembahkan saat bangsa dan negara membutuhkan. Jadi, tadi Romo Yadi bilang, tiba-tiba kadang-kadang Romo Yadi dihubungin oleh komisi mana, ada nggak umat Katolik yang masuk di komisi penyiaran atau apa dan sebagainya. Dengan yang dilakukan TSBB 4 nanti Romo Yadi atau gereja secara umum, tidak cuma Romo Yadi, mempunyai database itu. Ada umat kami di paroki Kemang itu, kita hubungi, kita sampaikan kepada panitia seleksi pansel ini yang dari umat Katolik. Ada dari Harapan Indah, ada dari mana? Kurang lebih itu goalnya nanti, 1 dan 2. Mohon agar bisa dipahami. Oh itu kita sekarang ngomongin teknis, target paroki, ngomongin nulisnya di Sapa. Mau ngapain sih? Ini 1, 2. Mudah-mudahan ini memudahkan Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kalau tadi ngomong 1, 2 tentang KA. Itu prioritas kita kan ada 2 ya programnya, KA sama RA ya, kaderisasi awam dan rasul awam. Subprokaritasnya ada 23, nanti kita detailin juga. Kalau rasul awam, apa yang dilakukan ini? Ini sebenarnya adalah tugas gereja. Tugas para pelayan gereja, tugas kita semua. Gereja menyapa, mendampingi, melibatkan para rasul awam yang bergerak di berbagai bidang.
yang tadi dirumuskan, ya. Dirumuskan kalau Rasul Awam HAK apa dan sebagainya. PSE, SKP, lalu di pekat, di paroki seperti apa. Tetapi jangan lupa, yang membedakan program kita ini, maka disebut tim sinergi bidang prioritas. Rasul Awam boleh di masing-masing bidang dipetakan, tetapi dalam bekerja di paroki kita boleh saling mendukung. Misalnya dari PSE, oh HAK ada ini di paroki kita, politisi yang kita belum sapa secara iman dalam pendampingan dan sebagainya. Ini kita hubungin, PSC bantu hubungin. Jadi satu tim TSBB itu satu yang saling membantu bahwa pemetaannya masing-masing. Maka orang tanya, sinerginya di mana? Sinerginya di situ, di mana kita bisa saling bantu untuk menyapa, menjala. Ini gereja ini yang selama ini mungkin bergerak ya, yang aktif di kerohanian, yang dia di BUMN, dan sebagainya. Ini saatnya, kalau belum, saatnya gereja menjala, menyapa, mendampingi, melibatkan. Contohnya gimana contohnya gitu kan ya, yang sudah terjadi, yang gampang di zaman pandemi ini. Saya selalu menggunakan yang baru-baru ini, Komisi HAK KAJ itu bekerja sama ya, diminta oleh pemerintah DKI untuk mengadakan misa nakes. Nah, misa nakes itu ternyata lalu diikuti para nakes dan tidak cuma di DKI tapi di luar DKI. Lalu itu menjadi database. Waktu absensi itu menjadi database, lalu itu dikumpulkan dalam grup WA. Maka selama ini yang kita tidak mengenal tenaga-tenaga kesehatan kita itu bergerak di mana saja, di rumah sakit mana dan sebagainya, itu lalu kita saling mengenal. Oh, di situ ada peneguhan iman. Ya, di situ ada jejaring. Lalu dalam kaitannya dengan Ardas 2022, Romo atau kita semua yang mendampingi memasukkan materi-materi penghormatan martabat manusia di dalam pendampingan itu. Jadi kurang lebih saya gambarkan, oh nanti kerjanya kayak gitu, nanti karya kita di tahun depan kayak gitu. Maka nanti akan semakin banyak agen-agen penghormatan martabat manusia, mulai dari para rasul awam, mulai dari gereja, lalu bergerak secara lebih luas kepada bangsa kita. Itu perjuangan karya kasih kita bersama. Yang keempat, saya sudah jelaskan tadi, supaya tidak sinerginya di mana. Inilah saatnya. Ya, zamannya sekarang sudah zaman kolaborasi. Orang bilang dulu zaman kompetisi, sekarang zaman kolaborasi, zamannya bersinergi. Seksi-seksi di gereja pun diperlukan untuk saling memperkuat. Jadi bukan bergabung dalam TSBB 4 lalu nanti masing-masing menjadi ya sudah tugasnya kan sudah diambil alih, enggak. Justru dari bergabung di TSBB 4 ini semakin kuatlah masing-masing seksi. Yang PSE, ya mungkin PSE, kalau PSE kan biasanya di kaum lemah dan sebagainya. Sekarang bergerak tidak saja itu tetapi juga pengusaha, UMKM, dan juga pekerja kemanusiaan. Sebagai info Bapak Ibu, ketika kami memilih pemetaan ini, rapat dengan masing-masing romo ketua komisi. Jadi ini apa yang disampaikan oleh romo-romo ketua komisi, kami rangkum, kami sinergikan di dalam satu hal ini. Yang kelima, Gereja Katolik memiliki jejaring para rasul awam yang baik dan berjalan. Artinya, para rasul awam kita berjejaring dengan gerejanya dan dengan sesama rasul awam dalam bidang yang sama. Itu tentu menjadi sebuah kekuatan besar untuk mendorong cinta kasih, mendorong kesejahteraan bersama, mendorong penghormatan martabat manusia mulai dari gereja dan ke masyarakat luas. Jadi kalau ditanya apa tujuan sarana yang dipakai TSBB 4, kurang lebih saya rangkumkan ada 5 ini. Boleh ditambah yang kurang lebih masuk dengan ini, dalam arti kurang lebihnya seperti ini, tadi juga Romo sudah sampaikan, saya intisarikan begitu. Begitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini jelas. Oke. Lalu presentasi saya, Bapak Ibu yang presentasi di atas ini apakah sudah dapat dari bidang PE atau DPH masing-masing? Saya tanya, mohon bisa di... Belum. Sama sekali? Belum. Nanti dikirim aja. Nanti tolong Mohon dikirim. Pak, ini. Baik, kalau permintaannya dikirim, nanti boleh kita kirim ya. Karena pertama kali dulu, pertemuan pertama ini sudah dipresentasikan DPH, lalu izin co-host yang ini di-mute aja dulu yang sudah, terima kasih, supaya mohon maaf ya.
Tadi Romo sudah sampaikan ini, nah nanti dikirim aja karena tadi Romo sudah sampaikan ini apa saja. Ini prinsip dasar ini diskusi di internal paroki. Jadi semua TSBB 4 itu menjadi prokaritas. Tentu yang pendukungnya yang lain menjadi prokarum ya, program-program yang lain baik prioritasnya komisi maupun yang lain. Tetapi prokaritas tentu tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya rapat-rapat yaitu maksudnya prokarum ya. Misalnya Bapak Ibu mengadakan rapat-rapat TSBB 4 ya, itu tentunya dimasukkan dalam prokarum. Saya akan fokusnya di prokaritas TSBB 4. Tadi karena ada pertanyaan ini targetnya apa dan sebagainya. Ini pemetaan situasi nanti kita kirimkan juga saja. Nanti saya share di grup itu aja ya. Waktu itu juga di grup TSBB 4 sudah di-share sebenarnya tadi. Tujuan saya sudah jelaskan panjang lebar. Indikator saya perlu sampaikan. Ada indikator yang sebenarnya paroki tidak perlu memasukkan. Seperti terbentuknya tim kaderisasi keuskupan ini kan nanti di tingkat keuskupan. Dan mestinya di SAPA tidak kelihatan karena waktu kita susun kan yang dilihat paroki mana, yang untuk keuskupan mana. Ini nanti dibaca saja. Target sudah. Oh iya, sebentar. Saya akan menjelaskan sekalian. Tadi ada pertanyaan di chat. Nah, sekalian sambil saya presentasi saya jawab ya. Kader Pratama, kader Madya. Bapak Ibu, waktu kita merumuskan, kita memasukkan kader utama di dalam kader. Tetapi dalam perkembangannya, Bapak Ibu, untuk yang kita lakukan kaderisasi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, itu adalah kader Pratama dan kader Madya. Jadi yang nanti akan dilakukan kaderisasi di keuskupan adalah kader Pratama dan kader Madya. Kemana masuknya kader utama? Kader utama masuk ke Rasul Awam. Artinya bukan kaderisasi tetapi pendampingan. Ya. Kader Pratama itu kriteria pelajar mahasiswa umum maksimal 25 tahun. Itu sekarang tanya, tadi ya disampaikan. Kita milihnya bagaimana, gitu kan? Sekarang ini Bapak Ibu baru punya kriteria ini. Silahkan sambil lihat-lihat. Nanti lebih detailnya, tim kaderisasi keuskupan mengirimkan surat ke tim TSB paroki-paroki kriteria yang lebih detail lagi untuk penyeleksi dan mengirimkan. Ya, jadi ini dulu. Oh, siapa nih kurang lebih sekarang kader yang masih 25 tahun yang tadi dengan tujuan yang saya sudah sampaikan 5 tadi yang Bapak Ibu dari paroki mau kirimkan ke ikut kaderisasi di keuskupan. Kader Madya, tadi pertanyaannya apakah lama atau apa? Nah, ini kriterianya ada kurang lebihnya. Nanti lebih detail oleh tim kaderisasi, tetapi kriteria umum sudah ada di sini. Nanti kami share. Dan kami juga udah bagi kemarin di grup TSBB 4 ya. Profesional yang awal karir, ASN yang non eselon. Kalau eselon berarti tidak masuk. TNI maksimal berpangkat kapten. Polri maksimal AKP. Sektor swasta BUMN manajer. Pemilik usaha perorangan. Maksudnya kalau BUMN dia direktur, ya dia akan masuk dalam pendampingan Rasul Awam. BUMN dia manajer, dia akan masuk di dalam kader Madya. Menjawab ya. Salah satu pertanyaan di chat ya, saya nggak baca semua tapi itu. Jadi jelas, kader utama di mana? Masuk Rasul Awam. Kader Pratama, kader Madya, kirim ke keuskupan. Ini penjelasan detail program juga, saya perlu menjelaskan. Sorry, maaf. Bapak Ibu, biar punya gambaran. Nanti saya kirim orang kira-kira di kader apa sih di kurang lebih umumnya. Ini kembali kepada hal umum. Bapak Ibu, bagian 1 merekrut kader
melalui jaringan terkait itu tugas kita bersama. TSBP Paroki merekrut kader. Kalau berhasil merekrut 10, pilih 1 untuk dikirim. TSBP Keuskupan juga mencari kader dari luar paroki yang potensial yang belum terjaring di paroki. Ada kemungkinan. Itu yang nomor pertama. Yang kedua, ini tugasnya tim kaderisasi keuskupan yang akan dibentuk oleh keuskupan. Fasilitator, kurikulumnya, materi, modul, dan sebagainya. Nanti ada 4 alur Bapak Ibu, 4 alur yang bergerak berjalan bersama-sama membentuk pribadi kader militan Katolik. Alur pertama adalah spiritualitas Katolik. Ngerti benar iman Katoliknya yang menggerakkan dia baik pelayanan di internal maupun ke masyarakat umum maupun menjadi bagian dari pejabat bangsa dan negara ini. Spiritualitas Katolik. Yang kedua adalah psikologi personal. Orang memahami dirinya. Orang sadar tentang dirinya, potensinya, lebih dan kurangnya. Harapannya, orang-orang yang sudah beres dengan psikologi dirinya, itu akan lebih produktif, lebih bisa memberkati di dalam karya-karya pelayanannya. Maka hal psikologi menjadi hal penting, personal, untuk lebih paham, untuk lebih bisa berkembang, lebih kurang, karakter building, dan sebagainya. Yang ketiga adalah leadership, kepemimpinan. Tentu kita memerlukan pemimpin-pemimpin. Pemimpin tidak harus ketua, tapi pemimpin bisa menggerakkan. Pemimpin-pemimpin kader-kader Katolik yang baik. Jadi ini alur ketiga. Alur keempat adalah sosial politik kemasyarakatan. Jadi kader-kader itu memiliki wawasan, setidaknya wawasan dasar yang dia akan kembangkan tentang sosial. Jadi kurang lebihnya sudah kita gambarkan TSBP 4, nanti yang kaderisasinya ada 4. Detailnya nanti akan dikerjakan oleh tim kaderisasi. Ya. Yang ketiga, kembali pendampingan ini, kader utama masuknya ke Rasul Awam. Supaya tidak lama-lama, ini yang Bapak Ibu tunggu sepertinya. Tadi Romo sudah sampaikan, yang Bapak Ibu tunggu kan di sini ya, sebentar. Yang nanti di paroki seperti apa gitu kan ya. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu semua ya. Kalau SKP nih ya biasanya, itu caturwangsa penegak hukum. Jadi dilihat saja di paroki melalui biduk atau melalui ketua lingkungan atau langsung siapa hakim, polisi, jaksa, pengacara, dan penggiat lingkungan hidup di sana. PSE ini pemetaan berdasarkan seksi tetapi kerjanya bersama-sama mengumpulkannya. Ya. PSE pengusaha UMKM penggiat kemanusiaan, pekerja kemanusiaan, HAK politisi, pejabat publik, ASN, TNI. Sebenarnya HAK ini ada RT RW, tetapi karena sudah berjalan kita tidak masukkan sebagai prokaritas, tetapi ada di programnya Komisi HAK untuk RT RW dan LMK. Puspas dalam arti ini tadi diharapkannya bisa turunannya di dalam pekat gitu ya, pekerja seni, budaya, industri kreatif, influencer, YouTuber. Ya, yang sebenarnya ini tidak saja penting dalam konteks begini, menguasai ruang-ruang media, menguasai isu itu akan membantu banyak hal. Misalnya kita memberikan ruang-ruang suasana damai, suasana toleransi, suasana penghormatan martabat manusia di ruang-ruang media, di ruang sosial media, itu akan sangat berpengaruh dalam pandangan masyarakat. Kerasulan awam bagi yang ikut diskursus hak dapat materi ini ya. Tapi nanti karena saya share bisa silahkan dibaca. Landasan biblisnya kerasulan awam, landasan ajaran gerejanya apa? Tadi Romo juga sudah sampaikan landasan ajaran gerejanya. Ini diantaranya, tetapi kita sudah detailkan lebih lagi di bidang kita. Tujuan kerasulan awam mewartakan Injil, menyucikan dunia, mewujudkan cinta kasih. Jadi Rasul awam sebagai dokter, Rasul awam sebagai politisi, Rasul awam sebagai Rasul awam juga ini kan tadi dibedakan 2 ya. Kalau di gereja
keluarga, mungkin di dalam pelayan rasul awam pastoral internal gereja, misalnya gitu di dalam gereja. Lalu kalau di dunia seperti apa? Kedua-duanya adalah rasul-rasul awam pastoral maupun rasul awam yang sifatnya profesi dan bidang. Bapak Ibu kalau masuk di Karya Sapa TSWB 4 KAJ, Bapak Ibu pakai akunnya TSWB 4 Paroki ya. Sudah masuk, lalu ketemu ini 23 suruh Prokaritas ini ya. Betul? Ada yang sudah masuk Bapak Ibu? Ada yang sudah mengadopsi ini? Betul Pak Heru, 23 Pak Heru. Ya. Baik, berarti sebagian ada yang sudah masuk dan melihat ini ya, sudah diadopsi ya. Nah, Bapak Ibu kan lihat di situ target 70 orang dan sebagainya ya. Bapak Ibu, ini targetnya keuskupan. Ini targetnya keuskupan. Nah, targetnya paroki seperti apa gitu ya. Ini nanti saya bagi juga, kemarin juga udah saya bagi. Ini kan, ini kalau di sini satu, ini paling atas ya, saya taruh ya Bapak Ibu. Misalnya 73 RA tersedia basis data Rasul Awam HAK. Satu era, mengumpulkan data Rasul Awam HAK tingkat paroki terdiri dari politisi, pejabat publik, anggota TNI. Basis data disimpan, sebenarnya disimpan dan dikelola oleh TSWB 4 paroki dan dikirimkan ke TSWB 4 keuskupan. Pengumpulan data dilakukan bersama oleh TSWB 4 paroki, artinya ini sinergi ya, gitu, walaupun HAK yang lain membantu. Nah, target paroki berapa? Udah ada yang ngisi Bapak Ibu, target paroki? Sudah ada belum Pak? Kalau belum, target data ya Bapak Ibu ya, data Rasul Awam paroki bebas mengisi, tolong diestimasikan. Paham maksudnya Bapak Ibu? Kan Bapak Ibu yang mengerti peta parokial Bapak Ibu. Oke, untuk HK, politisi dan sebagainya, targetnya itu diestimasikan berapa? Misalnya paroki Tebet. Ya, itu diestimasikan dulu oleh Bapak Ibu. Nanti ya, dari data yang Bapak Ibu kirim itu oleh TSWB 4 keuskupan akan diolah. Mana yang didampingi di keuskupan, dibantu didampingi di keuskupan atau di paroki. Atau Bapak Ibu dari paroki bisa merekomendasikan, tetapi data dikirimkan semuanya. Jadi program pertama adalah mengumpulkan data Rasul Awam. Targetnya berapa? Kalau di keuskupan, kita targetnya 70 orang saja, satu keuskupan. Kenapa begitu? Kita mengasumsikan tidak mendampingi semua, misalnya politisi ya kita akan melihat siapa yang memang perlu didampingi untuk efektivitas, bukan untuk pilih-pilih, tetapi untuk produktivitas pendampingan itu. Karena harapannya ini sinergi dengan TSWB paroki. Paham Bapak Ibu untuk jumlah target untuk yang ini Pak, Bapak Ibu? Mohon tanggapannya sebelum saya lanjut. Iya, Paham Pak Heru. Ngerti Pak, ngerti. Bebas Pak Heru. Baik, saya belum Pak. Oke Pak, ya. Baik, nanti presentasi saya kirim. Pasti saya kirim. Saya tujuannya kan Bapak Ibu biar mudah bekerja, tidak kita kirim. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Nah, yang kedua sama aja. Tinggal kalau tadi HK ini PSE, Pekat, SKP. Ya, sama aja. Kerja sama-sama untuk targetnya. Rumuskan aja. Oh, saya yakinnya 30. Taruh 30. Ya kan? Ini kita kan mulai kan? Ini tahun pertama. Rumuskan saja. Kita beraninya 20 nih untuk HK. Silakan. Pendampingan Rasul Awam 1 tingkat paroki. Saya harus buka supaya saya lihat di sini kan sapanya gitu ya. Pendampingan misal rekoleksi. Saya urutin Pekat karena saya melihat sapanya saja tadi. Saya urutkan. Nah, pendampingan ini dilakukan 2 di tingkat keuskupan. Tadi kan keuskupan akan memilih atau keuskupan mendapatkan rekomendasi dari paroki. Di paroki pun wajib melakukan pendampingan. Ya,
targetnya kalau misalnya paroki menargetkan 30, kira-kira yang datang ikut pendampingan 30 atau berapa? Atau mungkin target database 50, yang datang pendampingan 25 aja? Atau 100%? Silahkan. Nah, tetapi ini harus dilakukan. Pendampingannya dengan apa? Tentu melibatkan Romo itu untuk misa, karena biasanya itu memang Rasul Awam itu menurut saya rindu. Jadi ini kan harapannya mutualisme. Kadang-kadang kita sebagai tim TSBB 4 merasa, aduh nggak enak nih kok udah ini terus direpotin sama paroki, ntar dia curiga mau dimintain sumbangan atau apa dan sebagainya. Bukan itu. Mutualismenya adalah gereja memang harus menyapa, mendampingi. Gereja itu ya kita semua, ya pastor, ya dewan paroki, ya para pelayan, ya para aktivis yang menyapa para rasul awam itu, bertemu dengan rasul awam yang selama ini rindu. Saya ini sudah banyak pengaruh, aktif di sana sini dan sebagainya, tapi saya ini umat Katolik. Saya dalam hati kecil saya rindu disapa oleh pastor saya, oleh para teman-teman saya dan sebagainya. Nah, itulah saatnya bikin misa bersama, bikin rekoleksi berapa jam dan sebagainya. Materinya mungkin kalau awal-awal perkenalan dan sebagainya bisa didiskusikan dengan romo paroki masing-masing. Tetapi kurang lebihnya harus diingat goalnya salah satunya adalah penghormatan martabat manusia. Nanti diperdalam materinya itu bersama pastor paroki, bersama tim mungkin tim pekat atau apa dan sebagainya. Itu. Jadi ini dilakukan ya di paroki. Targetnya tentukan 20, 30, 40 silahkan. Ini saya multiplikasi ya sampai nomor 8. Lalu berikutnya adalah tersedia basis data. Oke, saya masuk. Nomor 9, sapanya bicara tentang kaderisasi pratama. Bapak Ibu jangan bingung, paroki masing-masing mengirimkan satu orang kok di situ 35 ya kan? Nah, memang dibagi 2 tahap. Tugas paroki hanya menyeleksi dan mengirimkan 1 ya kan? Nanti yang membagi dari keuskupan. Karena paroki kita dengan paroki internasional itu kan ada 69 sekarang. Ya. Kurang lebihnya ya ada kalau ada tambahan lagi dan sebagainya itu 70 peserta. Dibagi dalam 2 tahap. 2 tahap ini 35 peserta untuk 35 paroki, yang tahap kedua juga 35 paroki yang selebihnya. Nah, dalam konteks kaderisasi pratama, itu prioritas di paroki, kalau tadi mengumpulkan data rasul awam, sesuai kriteria, ini sekarang data kader pratama yang tadi saya sampaikan. Sampai 25 tahun, kader mati yang sampai manajer gitu ya. Ini nanti saya revisi, utamanya saya hapus saja supaya Bapak Ibu nggak bingung ya. Nanti utama saya hapus karena sudah masuk ke rasul awam di tingkat paroki. Jadi Bapak Ibu boleh targetnya bagaimana? Kalau yang mengumpulkan Bapak Ibu boleh targetnya bebas, ya kan? Oh saya pengen paroki punya 50 kader atau punya 10 kader. Tapi itu kalau yang mengumpulkan, disimpan di paroki, diolah. Siapa tahu paroki juga pengen semacam buat kaderisasi yang untuk paroki. Nah bisa juga atau itu, jadi mutualisme juga kan. Lalu pekat juga punya data. Oh ini kita kader saja, karena di nomor 10 targetnya cuma 1, ya kan? Targetnya yang nomor 10 cuma 1 prokaritasnya. Menyeleksi, mengirimkan peserta kaderisasi pratama tahap 1 ke tim kaderisasi keuskupan. Ini targetnya cuma 1. Ya, kalau di uskupan tertulisnya 35, di paroki cuma 1. Nah, tugasnya TSBP nih, pinter-pinternya saling bersinergi. Siapa dari 10 kader kita, ini kita pilih 1 yang benar-benar nanti dia benar bisa selesai ikut kaderisasi, ya kan? Dia bisa mengikuti materinya, dia ke depan bisa jadi kader gereja, tidak cuma di paroki kita, tapi juga di keuskupan, juga mungkin di dalam pemerintahan, atau mungkin di dalam swasta, sektor-sektor lain, atau dalam pendidikan. Sama dengan nomor 10, nomor 11, prioritasnya adalah menyeleksi mengirimkan. Berapa targetnya? 1. Ya. Di Sapa Keuskupan 35, yaitu keuskupan. Paroki 1. Nah, lalu ini kalau disapanya keluarnya sebentar. Saya ulang lagi supaya mudah.
Disapanya keluarnya pertemuan tindak lanjut pertemuan pertama, ya kan? Di keuskupan ini ada pertemuannya nanti. Di keuskupan ada pertemuannya. Di paroki ada ini. Nih, ini prokaritasnya paroki. Dia melakukan aktivasi, jadi nggak ngirim kader satu orang, sudah lulus kaderisasi terus didiamkan, sudah terserah kamu aktif, tidak. TSBB 4 yang mikirin, kader ayo aktif di HK, ayo aktif itu kemasarakatanmu di sekitar, bantu di RT RW, ayo aktif di paroki, harus diaktifkan. Jadi kita saling bekerja sama, tidak terus dicuekin balik dia tidak tahu kemana, udah di kader tidak dia apa-apain, harus terus diaktifkan. Dan juga mengirimkan kembali, meminta peserta untuk mengikuti pertemuan tindak lanjut yang ada di prokaritasnya KAJ, keuskupan. Prokaritas paroki adalah melakukan aktivasi dan meminta peserta mengikuti pertemuan tindak lanjut. Saya rasa jelas sekali sampai sini ya kerjasama kita. Ini pendampingan kedua, tinggal melakukan yang ulang nanti buat kreativitas supaya menarik untuk para rasul awam. Setelah pertemuan pertama temanya apa, pertemuan berikutnya temanya apa, yang kedua silahkan di paroki. Targetnya tentukan saja, masih tetap 25, 30 atau bagaimana, atau mungkin meningkat malah. Ya kan? Jadi ini sama-sama kita lakukan, keuskupan lakukan, paroki semua lakukan. Indah sekali, akan menjadi besar sekali jejaring kaderisasi dan rasul awam kita, gereja Katolik kita. Ini sama mengingatkan dan mengirimkan peserta. Jadi tingkat paroki tentu mengaktifkan ya, tetapi kurang lebih programnya ini. Nah, karena tadi kaderisasi pratama tahap 1 baru 35, bagi paroki yang tahu bahwa peserta yang dikirim belum ikut kaderisasi tahap 1, maka diingatkan, ayo sekarang mengikuti kaderisasi tahap 2. Nanti tentu kita saling komunikasi. Ya. Ini pendampingan rasul awam pendampingan 2. Kita karena ikutin sapa, jadi urutannya tidak berurutan tadi ya. Kurang lebihnya sama. Lalu pendampingan juga kurang lebihnya sama, tinggal tema-temanya aja sehingga semuanya mengarahkan ke penghormatan martabat manusia, dasar-dasar nilai cinta kasih. Yang ke-23 tinggal mengingatkan peserta kaderisasi pratama tahap 2 untuk mengikuti tindak lanjut tingkat keuskupan. Sudah Bapak Ibu, itu 23 subprokaritas yang Bapak Ibu bisa buat di paroki Bapak Ibu masing-masing. Semoga jelas. Terima kasih, selamat berkarya, menjala dan berjejaring. Nah, ini Bapak Ibu menjadi penjala. Penjala tadi bukan penjala yang, tapi penjala apa ya, melibatkan rasul awam yang selama ini. Menjala manusia, Mas. Ya, menjala manusia. Ya, salam sehat penuh berkat, Tuhan memberkati. Saya tutup dulu, share screen. Amin. Sudah share screen-nya udah habis kan ya? Sudah saya stop kan ya? Sudah. Sudah, Mas, sudah. Baik, saya mulai menjawab pertanyaan di chat ya. Dari Cilincing ya, Pak Heru, kalau target KAJ 70 artinya bahwa data yang diberikan oleh paroki bisa lebih satu namun akan disaring KAJ. Bu, kalau bicara rasul awam, iya. Kalau bicara kader awam, pilih saja satu, Bu. Yang kader, diseleksi saja. Ya. Rasul awam mau dikirim semua ke keuskupan tidak apa-apa, menjadi database bersama. Tapi kalau kader, sebaiknya kadernya disimpan di paroki, diseleksi saja. Yang satu itu yang kirim ke keuskupan supaya memudahkan kita. Sewaktu-waktu kami tim kaderisasi perlu database kaderisasi, kita akan minta. Tetapi untuk yang program ini, rasul awam saja yang dikirim semua. Ini apa? PR Romoyadi yang belum selesai apa? Terkait database gitu Pak Heru. Jadi kalau di HA kan ada database yang harusnya mulai dari lingkungan sampai paroki ada semua database. Ya Pak.
terkait dengan TNI Polri, terkait dengan mungkin tokoh masyarakat. Nah, karena TSPB ini kan jadinya PR-nya ketambahan lagi, Pak Heru. Iya, ya, Pak. Ketambahan. Tapi kan HAK sekarang punya teman sinergi, tidak sendiri. Untuk tanya ini PSC bisa bantu, KP bisa bantu, Pekat bisa bantu. Ya, bedanya di situ Pak, ketambahan tapi sinergi kita. Terima kasih Pak Aris. Ya, silahkan Bapak Ibu. Pagi Pak Heru. Pagi Pak. Dari ya, Pak Mulan. Pak, itu kan nanti kan kita kirim satu orang ke tingkat KJ ya, dari hak tadi ada untuk kaderisasi. Nah, maksudnya kan nanti dari perwakilan ini akan menyampaikan materi yang sama di tingkat paroki, gitu kan? Nah, bagaimana cara kami menyampaikan informasi yang diwakilkan satu orang ini di tingkat paroki? Nah, itu kan kalau 4 kali pertemuan di KJ, berarti kan ada 4 kali pertemuan juga di tingkat parokinya. Nah, itu kan nanti menyangkut biayanya di sana, gitu Pak. Untuk terutama biaya konsumsi untuk mengumpulkan orang kader-kader tadi, Pak. Baik Pak, kita bedakan dulu ya Pak. Kita bedakan. Bapak bicara, kita bicara tentang kader awam atau rasul awam. Dua-duanya Pak. Jadi kader yang karena Bapak gini Pak, supaya enak, supaya gampang. Kalau kader kan Bapak kirim satu ya. Kirim satu. Bagaimana biaya ngirim orang dan sebagainya? Masukkan aja di budget TSBB 4 paroki Pak, kalau memang diperlukan biaya. Masukkan anggarannya Pak. Oke, itu sudah aman. Ketika yang kader tadi balik ke paroki, dia akan menyampaikan apa yang menjadi pesan di KJ tadi kan, untuk menyampaikan tim yang di paroki. Nah, tadi kan kader, katakan saya punya kader 70, kan hanya satu orang aja yang saya kirim ke KJ. Nah, satu orang ini kan maksudnya kan menyampaikan informasi yang sama ke tingkat paroki ke 70 orang tadi. Nah, pertanyaan saya, itu kan nanti ada 4 kali pertemuan. Bagaimana kami menyampaikan informasi itu di tingkat paroki? Karena kan itu nanti menyangkut biaya gitu di sana. Apakah hanya melalui sosial media saja atau kegiatannya mengumpulkan orang juga gitu di tingkat paroki? Pak, saya pastikan bahwa tidak orang itu, kader itu tidak balik, tidak harus menyampaikan kepada yang lain tentang materi kaderisasinya, karena dia sudah menjadi kader. Tugas paroki hanya mengaktifkannya. Akan tetapi, kalau paroki memerlukan materi-materi itu, jadi kader itu tidak ada kewajiban terus mengkader lagi di paroki dalam konteks itu. Nanti kalau ada kaderisasi lagi, dikirimkan ke keuskupan lagi. Kecuali paroki punya pertimbangan bikin kaderisasi sendiri, nanti bisa dibicarakan dengan tim kaderisasi keuskupan, apakah modulnya dan sebagainya. Atau bisa dibicarakan juga kalau kaderisasi internal tentunya dengan puspas atau dengan pekat. Begitu ya Pak? Jadi si kader tidak punya kewajiban untuk menjelaskan ke semua itu tadi. Yang rasul awam tadi ininya beda lagi temanya. Karena Pak, bayangkan saja, pertama memang harus kita mendampingi secara detail itu supaya produktif. Rasul misalnya ya Pak, misalnya rasul awam di paroki ada Pak Menteri, ada Pak Komisaris atau apa. Tentu pendampingannya berbeda dengan kader-kader kita yang relatif mungkin usianya muda dan memang mereka baru disiapkan sebagai kader dalam proses ini. Jadi begitu Pak. Paham ya Pak? Tidak harus. Ya, Kalau lagi mau bikin kaderisasi bisa pekat, bisa puspas, atau bisa kalau konteksnya adalah TSBB ya konsultasi dengan tim kaderisasi keuskupan. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heru. Ya. Mohon izin Pak Heru. Ya silakan Pak. Dari Ciputat. Ya. Ya saya menegaskan saja Pak. Jadi lokalitas itu sudah ada ya Pak ya. Jadi kita tidak perlu membuat lagi. Betul. Ya, kemudian yang kedua, untuk mencari kader tadi, kader awam tadi, itu kan sebenarnya susah-susah gampang gitu Pak ya. Karena kan programnya ini antara 6 bulan sampai 1 tahun begitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak begitu bagaimana metodenya, lalu kehadirannya dan segala macam. Karena ini menyangkut, biasanya akan bertanya seperti itu nanti si calon ini. Terima kasih Pak Heru. Maksudnya Bapak adalah apakah metode kaderisasi dan sebagainya begitu? Iya betul Pak, karena kan ini 6 bulan sampai 1 tahun nanti ya pendidikannya ya. Oh tidak Pak, tidak. Jadi, nah ini perlu dijelaskan Bapak Ibu, saya mau jelaskan untuk kaderisasi kader Pratama 1 itu hanya Senin sampai Minggu, itu berapa hari? 6 sampai Minggu. Ya, itu sekitar 6, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 hari ya, 6 malam, 7 hari 6 malam.
Kalau kader madya lebih singkat lagi, Pak. 3 hari 2 malam. Ya, bukan 6 bulan. Ya, baik. Oh, ini perlu clear. Baik, pertanyaan yang baik karena lalu jadi clear ya. Oh, bayangannya 6 bulan di kader terus gitu ya, udah kayak Lemhanas. Iya, iya, betul. Kayak Lemhanas satu Masa studinya, Mas Heru, masa studinya itu. masa studi 6 hari, tetapi kan ada follow up bulan berikutnya dan sebagainya. Sampai bahkan nanti mungkin beliau siapa tahu jadi anggota DPR atau apa itu masih di dalam pendampingan. Begitu. Berbayar nggak Pak Heru? Berbayar enggak. Romo saya kok lupa ya, ini berbayar atau enggak ya kalau di Romo? Dia bayar enggak ya di kayaknya sih enggak ya mestinya ya. Coba disapa bayar enggak, Bu? Kayaknya enggak ini. Tahu saya enggak, makanya saya lupa karena enggak. Apa sih nggak tertulis, semua nggak tertulis biaya. Oh, gratis. Gratis. Untuk yang di anu kan ya, untuk ngirim pesertanya ya? Iya. Enggak, untuk yang satu peserta itu, ya. Bapak Ibu, saya beri catatan begini. Mengapa memberikan breakdown seperti itu? Kesulitan paroki adalah pada waktu mengirimkan itu, memasukkan dalam program di paroki itu, kan mesti ada sebagian yang memang harus disertakan dengan anggarannya, gitu loh. Oleh karena itu silahkan sudah dipikirkan, misalnya saja mau ada pertemuan di tingkat keuskupan, apakah perlu anggaran atau tidak, itu dari paroki yang memikirkan gitu. Mengirim orang gitu, apakah diberikan transport atau tidak itu paroki yang memikirkan gitu. Jadi kalau sampai di keuskupan memang tidak berbiaya, tetapi dalam perjalanan ke keuskupan atau apa itu yang memikirkan paroki. Oleh karena itu dikumpulkan ini biar sepaham bahwa kegiatan yang program yang diselenggarakan oleh keuskupan itu tentu untuk TSBB 4 ini kalau tidak salah itu memang tidak membebankan biaya pada paroki. Namun dalam prosesnya dari paroki ke keuskupan itu yang perlu dipikirkan oleh paroki. Ya. Saya kira begitu tambahnya. Ya, makasih Romo. Terima kasih. Bapak Ibu, sambil mohon maaf, sambil kami cek di Sapa ya, ini bendahara sedang cek. Mudah-mudahan sejauh ini karena makanya saya sampai lupa karena sepertinya tidak membahas biaya itu, tapi kita bahas biaya yang artinya penyelenggaraannya gitu. Baik, terima kasih Romo. Ya. Pak Heru. Ya Pak. Ini resen ya Pak, mohon maaf baru. Ya, Pak Heru, ini dari Taman Galaksi. Ya Pak, ya baik. Ya, jadi beberapa hari lalu kami meeting TSBB 4, itu ada pertanyaan dari tim, ya, apakah nanti atau dimungkinkan adanya Prokaritas yang menyiapkan caleg-caleg khusus di 2024. Ya, apakah itu cukup di paroki atau dari keuskupan juga membantu? Ya. Kemudian yang kedua adalah sangat baik kalau diusulkan untuk yang tingkat madya, kader-kadernya itu adalah caleg-caleg. Seperti itu. Makasih. Makasih. Baik untuk caleg. Romo Suyadi mohon tanggapannya terkait caleg ini karena Komisi H akan punya concern dengan ini, Romo. Untuk caleg-caleg nanti karena memasuki persiapan tahun 2024, tentu Komisi HK akan mempersiapkan secara khusus sebagai komisi, gitu. Memang tanggung jawabnya kan di sana. Untuk proses kaderisasi ini yang dikirim adalah orang-orang yang memang belum punya afiliasi pada tingkat tertentu, yang terutama yang pertama ya, itu memang tanda kutip masih bisa diolah, nanti bisa kemana-mana. Kemudian kalau yang pertama tadi, yang madya tadi adalah orang-orang yang memang kalau sesuai dengan bidangnya, tadi kan sudah ada kalau di di Pratama itu kan yang sudah pada level tertentu gitulah. Tetapi kan ngirimnya juga cuma satu. Nah, mudah-mudahan pada kriteria yang tadi. Secara khusus sebenarnya kalau politisi nanti akan dikumpulkan secara khusus. Dan tim dari seksi HK sudah siap untuk itu. Seperti itu, karena itu perlu pembekalan secara khusus. Ya Pak ya. Begitu. Satu lagi apa ya tadi ya? Ada dua tadi. Sudah Romo.
Apa tadi Ya. Bang? Ini Romo, kader-kader yang mau dikader di tingkat media itu, apa tidak sebaiknya yang dikirim itu adalah caleg-caleg yang sudah kita lakukan penjaringan dari sekarang. Ya. Jadi di paroki siapa yang mau jadi caleg, nah, suruh mendaftar. Nah, itu sesi HAK Pak, itu, Pak. Itu. Nanti dalam pertemuan HAK kalau itu. Ya. Itu khusus. Kemudian ada satu lagi, dua pertanyaan. Yang satu apa tadi, Pak? Bukan satu yang, itu ya? Ya, yang prokaritas, Romo. Ya, apakah ada nanti menyiapkan prokaritas di komisi, menyiapkan caleg-caleg Katolik gitu kan? Ya. Nanti di anu sudah disiapkan untuk di seksi HAK, ya. Komisi HAK akan menyiapkan itu ya. Nanti ditunggu saja bahwa itu karena prosesnya tahun depan. Itu dalam pertemuan-pertemuan HAK dalam bidang sosial politik kemasyarakatan akan disiapkan itu. Begitu ya, Pak. Baik, Romo. Tapi nambahin Romo bahwa karena politisi juga masuk di TSPB 4, tentunya pendampingan ada untuk pendampingan tetap ada gitu. Nah, di TSPB 4. Jadi tapi bercampur dengan yang lain, tidak hanya khusus politisi gitu. Ada TNI gitu. Ada. Baik, saya revisi ada info dari ICEL ini kaderisasi Pratama ternyata waktu itu kita memutuskan iuran paroki 500.000 Romo. Lalu kaderisasi Madya 250.000. Itu sebenarnya terkait lebih kepada supaya tanggung jawab juga Romo, bukan semata-mata karena biayanya. Tapi kalau Romo mau putuskan di forum ini monggo, tetapi sudah ada masuk di SAPA itu ada pemasukan dari iuran paroki 500.000 dan untuk Pak Pratama untuk Madya 250.000 Romo. Supaya nanti ini teman-teman paroki bisa masukkan di prokaritas mereka. Pak Heru mau nanya Pak Heru. Sebentar Pak, biar Romo jawab ini dulu Pak. Sebentar. Yang budget Romo mau tunggu atau mau ini? Diulang. Pasti di dalam budgeting kita itu waktu kaderisasi Pratama paroki mengirimkan dana 500.000 satu peserta. Kalau Madya 250.000 satu peserta. Ya. Mengenai ini tolong karena tadi mohon maaf kami lupa untuk menyampaikan. Ya, saya juga lupa. Karena ini memang sudah diputuskan oleh Kuskupan dalam rapat karya Kuskupan dan sudah menjadi keputusan dari tim anggaran Kuskupan. Oleh karena itu mohon dimasukkan di RAP paroki. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Mohon maaf atas kekilapan kami ya. Ya, saya juga ikut mohon maaf. Baik, mohon maaf. Pak Heru bisa diulang untuk biayanya, Pak. Pratama 500.000. Harusnya keluar loh di SAPA itu. Ya oke, Pratama 500.000, tapi saya nggak tahu kalau keluar. Pratama 500.000 sudah per orang. Jadi per paroki cuma satu itu kan. Madya 250.000. Oke, terima kasih Pak. Sama. Sebentar. Boleh nanya saya Pak Heru. Pak Robert. Ini Pak Petrus. Ini Raisen. Nanti habis ini Pak Robert silakan ya. Jadi tadi soal pengumpulan data tentang rasul awam ataupun untuk kaderisasi itu bebas ya. Dari paroki itu nyebutin berapa. Asal ya diperkirakan Pak, diperkirakan ya. Itu ya. Kemudian kan kita juga ada batas waktu yang sesuai yang program-program itu ya. Ya. Misalnya pengumpulan data ada batas waktunya itu ya. Betul. Tentunya kan nanti ada kemungkinan nanti dalam untuk waktu-waktu yang berikutnya kan ada juga update misalnya info terbaru itu boleh juga dimasukkan. Misalnya untuk tahap pertama misalnya dapat 10, pada tahap kedua bisa aja bisa nambah bisa 30 bisa itu disampaikan ke bisa. Nanti kan Bapak ada evaluasi ya. Di evaluasi Bapak menyampaikan, oh ternyata pencapaian kita 150% kan begitu. Bapak mentargetkan 30. Ternyata pertemuannya Bapak dihadiri berapa? 50. Nah, itu Pak disampaikan di evaluasi. Yang berikutnya tadi apa tapi tetap nanti waktu seleksi cuma satu ya dari wakil paroki pada KAJ ya. Demi produktivitas, demi efektivitas tahun 2022 Pak, satu paroki. Yang berikutnya lagi tadi ada pendampingan. Tadi pendampingan dari KAJ ada, juga pendampingan untuk paroki ada. Itu apakah untuk paroki itu wajib nggak? Karena kan takutnya ini kan semua sama sebenarnya kan.
takutnya nanti kalau di paroki ke pendampingan, fasilitatornya dan seterusnya, materinya itu khawatir nanti mungkin agak kesulitan barangkali gitu ya. Apa nggak sebaiknya pendampingan dipusatkan di KAJ aja? Ya, tidak produktif Pak, karena tidak mungkin misalnya Bapak satu paroki 70 kalikan berapa paroki semuanya di KAJ, maka KAJ akan memilih yang memang konteks itu pasti hanya mau nanya ini dulu, tanya biaya ini. Sebentar ya Bu, mohon berkenan. Kan gini dari Pak Heru, tadi di paroki juga ada pendampingan, jadi kita mesti ada data 30 ya, kader RA ya, atau saya menangkap Mas Dewa. Saya boleh jelasin sebentar ya Pak, karena tadi Bapak punya Rasul Awam 30, ya kan? Ya, Bapak kirim 30 ke keuskupan akan lihat, oh ini paroki mampu harusnya, karena memang paroki ini kan yang langsung tangan gereja langsung ya. Nah, ini mampu. Oh, yang ini boleh dibantu di keuskupan. Kadang-kadang ada kader-kader yang saya maunya ketemu Bapak Kardinal supaya ini. Nah, begitu loh, Pak. Ya. Jadi tidak semua akan didampingi paroki. Dan nanti keuskupan akan memilih atau Bapak boleh rekomendasikan, Pak, ini yang ini Bapak ini agak susah kami dampingin di sini, mohon keuskupan membantu mendampingi. Nah, begitu. Mekanismenya begitu. Jadi materinya tidak akan sama karena yang didampingin paling juga tertentu kan gitu ya. Ya, gitu. Begitu Pak. Cukup sebentar ya. Dua partisipan raise hand. Saya mohon maaf ini mekanismenya kita ini ya. Pak Robert Bu, Pak Apung silakan. Pak Robert Bu dulu. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Heru. Ini di paroki kami itu ada seksi lingkungan hidup. Ya. Kebetulan kan memang ada di dalam bidang ada di bawah bidang kesaksiannya. Nah, apakah boleh dilibatkan di TSBP 4? Kalau misalnya boleh, apakah ada masukan kira-kira apa yang istilahnya yang bisa ini oleh seksi lingkungan hidup? Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, apakah ada kiat-kiat khusus juga nih dalam menyeleksi kader awam? Misalnya target paroki misalnya 10 lah misalnya. Nah, dari 10 ini kan yang akan dikirim ke keuskupan kan hanya 1 orang. Nah, kira-kira ada kiat-kiat khusus nggak cara menyeleksinya? Mungkin dari apa gitu bisa dikasih masukan, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Robert, ini beberapa kali pertanyaan di dalam meeting, tetapi tidak apa-apa saya jawab lagi, Pak. Pertama, kiat-kiat khusus tentunya kita serahkan kepada paroki, tetapi tim kaderisasi keuskupan akan kasih kriterianya. Nah, Bapak melihat berdasarkan kriteria itu. Mencari berdasarkan kriteria itu, dan kita percaya paroki, dewan paroki atau pengurus TSBP 4 pasti mampu untuk itu. Begitu Pak, ya. Jadi nanti kriteria detail kita sampaikan Pak. Itu Pak Robert. Ya, terima kasih Pak. Ya, terus yang pertanyaan pertama Pak tadi seksi lingkungan hidup. Sifatnya policy, saya minta Romo Yadi kalau berkenan Romo untuk yang seksi lingkungan hidup dimasukkan. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa lingkungan hidup itu pada tingkat keuskupan kan di bawah koordinasi KKP ya. Begitu, betul ya? Betul nggak? Ya, betul Romo. Betul KKP. Nah, betul Romo, betul. Tetapi dalam bidang kaderisasi ini yang bicara lingkungan hidup secara khusus kok belum ada ya? Ada Romo. Ada di KKP itu penggiat lingkungan namanya Romo. Oh, ada penggiat lingkungan. Nah, itu silahkan untuk digabungkan. Kami juga kelupaan bahwa seksi lingkungan hidup yang ada di paroki silahkan digabungkan masuk dalam TSBP 4 karena di tingkat keuskupan itu masuk di KKP begitu. Silahkan. Bagus tuh ada seksi lingkungan hidup ya malah. Itu ya. Ya. Oke, baik Romo. Kemudian, terima kasih Mo. Saya menambahkan sedikit tadi yang siapakah yang didampingi pada tingkat keuskupan sekian banyak kader-kader dari paroki itu. Nah, keuskupan sendiri juga akan melihat, memandang sejauh mana perlu juga tentu pertama usulan dari paroki. Nanti kalau mendampingi kita juga tidak bisa terlalu banyak, nggak bisa kok sampai 500, 300. Paling banyak ya jumlah paroki tambah sedikit, paling banyak ya 100 paling banyak. Itu berdasarkan usulan dari paroki. Tadi, kami punya 50 kader. Ya. Kemudian paroki bisa mengusulkan 1 atau 2, maksimal 2 lah.
Itu mudah-mudahan satu saja. Ini loh orang ini karena begini potensial dan lain sebagainya, kiprahnya pada tingkat nasional dan lain sebagainya, mohon didampingi gitu. Bisa juga. Kemudian pada tingkat keuskupan sendiri juga akan memandang beberapa orang yang memang selama ini sudah berkiprah pada tingkat nasional dan lain sebagainya, yang perlu sapaan khusus. Pendampingan ini terutama memberi sapaan dan peneguhan secara khusus kepada mereka-mereka pada tingkatannya. Tentu kalau tingkat keuskupan ya sudah tingkat nasional, bahkan ada yang sudah berkiprah dalam tingkat dunia, itu ya diberikan sapaan dan peneguhan di sana. Mudah-mudahan jelas untuk ini. Begitu ya. Baik, Bapak Ibu tadi ada yang chat direct message ke saya minta HP untuk konsultasi. Bapak Ibu saya akan kasih HP saya nanti di chat, tidak apa-apa. Tetapi mohon maaf saya juga tidak hanya ngurus TSBB, ada diskursus, ada komisi, ada dan sebagainya, ada bisnis juga. Jadi tapi akan saya jawab sebisa tadi, selama ini juga saya jawab dengan baik. Tapi nanti saya akan share. Lalu ada ini Romo, ini agak penting. Mengenai hal ini gini aja, saya usul bahwa sudah ada grup WA. Ya, di grup aja. Grup WA untuk TSBB 4. Itu silahkan ada hal-hal yang perlu didiskusikan disampaikan di sana. Sehingga nanti TSBB 4 dari Keuskupan PON, sementara ini yang masukkan hanya baru saya dengan Heru. Kemudian nanti yang lain akan dimasukkan. Itu bisa menjawab dan lain sebagainya. Begitu. Baik. Dan, mungkin kalau nggak penting sekali, ya tidak orang per orang. Nanti ada 60 orang yang pusing. Dengan yang lain kami repot, tapi dimasukkan di grup aja. Jadi antar paroki bisa sharing, bisa saling memberikan masukan. Juga tingkat keuskupan pun bisa saling berikan masukan, juga bisa diberi masukan. Nah, apakah sebagian besar sudah masuk di grup TSBB 4 belum ya? TSBB 4 sudah. Ya itu sudah, Romo sudah. Dan diskusi gitu ya. Oke, di situ ya. Ya. Terima kasih Romo dibantu untuk di grup saja. Oke, ini yang penting adalah ini Romo dari DPH katanya sudah dapat surat dari tentang biaya Romo. DPH paroki ada batasan biaya minimal 180.000 dan maksimal 400.000. Saya nggak tahu ini biaya untuk apa, untuk kaderisasi atau apa, atau untuk karena biasanya bendahara paroki kan berpatokan dengan batasan biaya KAJ. Bu Elvi bukan sampaikan ini untuk batasan biaya apa ya Bu? 180.000 dan 400.000 ini. Bu Elvi? Tampi dari Grogol, Bu Elvi? Batasan biaya untuk akomodasi begitu. Oh, ya monggo saja kalau itu Bu. Jadi paroki membuat kebijakan untuk biaya perjalanan dan lain sebagainya ya monggo. Tetapi kalau untuk ini bukan biaya akomodasi, tapi biaya untuk partisipasi pelatihan selama 6 atau 7 hari tadi. Iya. Ya itu dimasukkan ke mana, Romo? Ke akomodasi itu penginapan atau kemana? Di situ ada nggak? Ada yang nggak ada Romo untuk memasukkan itu. Partisipasi? Partisipasi seperti nggak ada. Dimasukkan ke akomodasi nggak apa-apa, tapi kan untuk 6 malam. Jadi semalam cuma berapa hitungannya kalau dihitung? Tapi kan dengan batasan yang dikeluarkan dari KAJ ke DPH suratnya itu, pasti berbendahara akan berpatokan dengan surat itu. Demikian juga Romo paroki. Ya udah nanti kami pada waktunya akan mengirim nanti dengan surat yang menegaskan bahwa ini sebenarnya biaya untuk biaya untuk kaderisasi, pelatihan kaderisasi yang waktunya 6 hari gitu. Dan waktu itu Keuskupan sudah memutuskan untuk itu dan menerima begitu. Dan bendahara paroki itu sebenarnya dia harusnya tahu dan bisa melihat kalau yang memang harus dibayarkan atau yang bukan dibayarkan ya, yang menjadi tanggung jawab paroki dalam program tertentu partisipasi pada keuskupan. Mestinya sudah tahu. Ya. Dan memang di approve sama tim keuangan kan waktu itu berapa kali kan rapat keuangan kita, keuangan KAJ ya. Kalau begini, saya usul silahkan untuk menyampaikan ke bendahara Dewan Paroki sejak sekarang ini
yaitu biaya untuk kaderisasi, proses kaderisasi yang 6 hari ya? Ya. 5 malam 6 hari ya? 5 malam 6 hari atau 6 hari? 7 hari malam, Romo. 6 hari, 6 malam 7 5 hari. malam. 7 hari 6 malam. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Selasa sampai Minggu tulisnya. Selasa, oh sorry, 6 hari 5 malam. Sorry, Selasa Minggu ya. 5 hari 6 malam. Itu berarti 500.000. Kemudian yang para tokoh tadi, para yang sudah tokoh, sudah sedikit jadi tadi, yang Madya tadi, itu sebesar 200.000 ya? 2,5 atau 200.000? 250.000. 250.000. Silahkan disampaikan ke bendara paroki. Kalau belum yakin, bisa menghubungi saya atau Pak Heru gitu ya. Nomor saya ada di grup situ. Kalau belum yakin gitu loh. Begitu ya. Karena itu sudah diakui, kalau mau bersurat sekarang nanti saya konsultasi di Keuskupan apakah TSBB 4 sudah bisa bersurat ke paroki atau belum gitu. Kalau sudah ya gampang, nanti segera ini dibuat dan dikirim ke Dewan Paroki, tidak terlalu sulit. Begitu. Baik, Romo, makasih. Ya. Oke. Bapak, ada pertanyaan-pertanyaan misalnya dari perasaan tantangan hambatan yang telah dihadapi saat proses pendataan kader, apakah solusi? Secara khusus kita belum. Secara khusus kita berpikir positif tentang ini. Lalu sosialisasi penjaringan Rasul Awam juga seleksi aturan mainnya jelas bagi peserta yang ikut. Pak menggunakan dasar dari surat tim kaderisasi keuskupan saja, dasar pemilihannya begitu. Untuk yang aturan main dan sebagainya. Itu. Pak Heru mau nanya, Pak Heru. Ya Pak Apung tadi mohon maaf Pak. Iya. Ini saya mau nanya konkretnya aja Pak di lapangan. Jadi ini kan rekrutmen kader awam ya Pak ya, ini level paroki ya Pak ya. Maksud rekrutmen itu biasanya yang mau direkrut pasti nanya kerjanya ini apa gitu ya. Lalu dia juga nanya kira-kira requirement-nya seperti apa yang diharapkan dari saya. Sebagai contoh, kalau yang direkrutnya YouTuber, apakah yang subscriber-nya di atas 1 juta? Ini contoh aja. Atau kalau yang direkrutnya UMKM, dia pasti nanya, saya belum sukses. Nah, jadi requirement-nya apa? Terus yang ketiga, pertanyaannya, komitmen yang diharapkan dari saya kira-kira apa ya? Nah, itu. Baru keempat dia nanya, nanti program pendampingan IKJ yang 6 malam 7 hari itu, kira-kira gambarannya seperti apa? Jadi kira-kira ada 4 pertanyaan itu, Pak Heru. Nah, apakah ini udah disiapkan sehingga kita bisa langsung jalankan di paroki atau bagaimana nih, Pak? Baik, Pak Apung dan semua Bapak Ibu. Pertama begini, saya mohon untuk selalu dibedakan antara kader awam, kaderisasi dengan rasul awam. Ya. Bisa dibedakan dulu sehingga kita tidak mengatakan kepada rasul awam, rasul awam nanti kamu akan ikut 6 hari 5 malam di keuskupan. Beda ya. Para rasul awam, Pak, Bu, gereja mengajak Bapak Ibu untuk misa bersama, rekoleksi bersama, ini sesama penggiat lingkungan. Ini sesama Bapak Ibu yang bekerja di BUMN dan sebagainya. Tuntutannya apa, ya kan? Tuntutannya tidak ada. Gereja mau menyapa, gereja mau melibatkan dalam konteks gereja mau menyapa, mau mendampingi. Ya, tentu ini ada kesadaran bebas juga bahwa dari gereja. Saya rasa kok kami tidak bisa berandai-andai, tetapi kita percaya bahwa niat baik dari gereja juga akan disambut oleh umatnya, gitu ya. Ini jadi harus dibedakan dulu. Yang 6 hari 5 malam tentunya itu adalah para kader-kader yang diharapkan. Kriterianya nanti disusulkan, tapi kriteria umum sudah ada tadi, usia dan sebagainya. Kriteria khusus nanti tim kaderisasi keuskupan. Bapak Ibu, mungkin kalau diasumsikan dengan segala hal yang Bapak Ibu khawatirkan, itu baik detail saya bisa mengerti. Tetapi apa iya kita gereja Katolik kurang kader 1 saja. Sementara kalau kita lihat di luar gereja Katolik, teman-teman partai mungkin PKS atau teman-teman HTI atau teman-teman mungkin gereja
Kristen atau apa, atau Konghucu atau apapun, mereka juga punya kader-kader. Kaderisasi adalah hal yang biasa, baik dan wajar di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah komunitas, dan sebagainya. Jadi, ini pertanyaan kan berulang-ulang, Bapak Ibu tanya mekanisme dan sebagainya. Saya menjelaskan berulang-ulang, nanti ada kriteria khususnya, ini ada kriteria umumnya. Tapi saya mengajak kita merubah paradigma sedikit bahwa apa iya sih satu paroki gereja ngirim satu orang, kader tidak bisa. Apa iya sih umat kita curiga kalau diajak misa, ya kan? Dan sebagainya. Seandainya pun itu, ya tidak apa-apa, ya kan? Tapi gereja sudah melakukan tugasnya untuk mengajak, mendampingi, ya kan? Menyampaikan hal-hal baik, penghormatan martabat manusia, nilai-nilai cinta kasih dan sebagainya. Mungkin begitu. Bahwa Pak Mudul, nah nanti tim-tim khusus akan buat nih, mungkin kita bantu paroki, kasih detailnya, kasih usulan-usulan yang Bapak Ibu, ini kan saya rekam semua ya Bapak Ibu ya, nanti coba kita bicarakan. Tetapi tentu kalau yang hal semacam itu kita batasin dulu gitu, kurang lebih gitu ya Bapak Ibu ya, saya jawabnya baru bisa begitu. Terima kasih tapi masukannya, gitu Pak Apung. Jelas tidak ya Pak Belum Apung? jelas Pak, saya ulang ya Pak ya pertanyaannya. Waktu di lapangan itu, kita kan perlu menyampaikan message yang jelas. Jadi kita mau merekrut nih. Saya yakin kader banyak sekali, Pak. Ya. Yang disebutkan tadi, TNI, Polri pasti ada. YouTuber, influencer, banyak sekali. Tapi waktu kita mau ngajak mereka message-nya harus jelas ya, Pak ya. Supaya mereka kan mau ikut. Ini kan rekrutmen, Pak. Gitu. Nah, message-nya itu yang sudah ada atau belum, sudah dipersiapkan supaya tim di lapangan bisa mengeksekusinya gitu Pak. Oh, tadi saya bantu menjelaskan sedikit begini Pak. Begini, proses kaderisasi itu nanti pada tingkat keuskupan kira-kira kan setelah bulan Mei ke atas itu baru. Dan ada tingkat paroki, proses rekrutmen dan lain sebagainya kira-kira ya mulai dari Februari dan seterusnya. Itu yang kaderisasi. Dan kaderisasi itu sangat terbatas. Ya, yang dikirimkan hanya satu setiap paroki, baik yang pratama maupun madya, begitu. Dan kader-kader itu terutama yang pratama adalah anak-anak muda yang memang istilahnya masih bersih lah, belum terkontaminasi oleh apa-apa dan lain sebagainya, termasuk sebelum terlibat terlalu jauh pada bidang-bidang tertentu juga gitu. Bagaimana proses kaderisasi, bagaimana proses seleksinya, nanti akan ada petunjuk awal tahun ini dari tingkat keuskupan. Ya, petunjuknya seperti apa, silakan ditunggu saja. Tetapi kalau mau ngira-ira kan, kalau mengirim satu orang untuk kaderisasi, mau cari-cari dia sekarang, ya silahkan saja gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang madya itu kan karena ada yang pangkat ini sampai pangkat itu, satu juga gitu. Ya siapa aja silahkan, tetapi hanya nanti penjelasan awal, kalau mau ada mulai lihat-lihat sekarang ini, pendekatan pribadi, ya silahkan saja. Akan penguatan, pengkaderan pada tingkat keuskupan, Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu semakin percaya diri, semakin bisa terlibat pada bidang Bapak. Kalau misalnya yang di ASN ya, Mas dapatnya mau dikirim ada orang anti ASN, ya diberi peneguhan kurang lebih seperti itu tahap awal gitu. Kalau udah memulai sekarang ini, ya itu yang kaderisasi. Nah, kemudian yang kerasulan awam tidak terlalu dipikirkan terlalu jauh, Bapak Ibu semuanya. Itu kan hanya berdasarkan data-data yang kita miliki, mungkin tanya sana sini entah dari ketua lingkungan atau mana. Oh, di lingkungan ini yang misalnya saja yang pengusaha kecil ada 2 orang. Pengusaha besar sekali ada 3 orang. Nah, kemudian disapa bapak-bapak, kami dari paroki ini, mudah-mudahan bapak sehat dan lain sebagainya. Gimana keaktifan selama ini? Bagaimana nanti kalau tanggal sekian, bulan sekian ini kita kumpul ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Jangan dipikirkan kayak hal-hal yang terlalu berat ini itu bukan. Tetapi pertama menyapa, kedua memberikan peneguhan. Itu proses pendampingan kerasulan awan akan seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya mau ditambahkan karena tahun depan ini fokusnya pada penghargaan martabat manusia, mulai masuk di sana silahkan diskusi misalnya, bagaimana ya tentang keterlibatan kita dan lain sebagainya dengan pekerja-pekerja kita,
misalnya itu dengan para misalnya para pengusaha ataupun UMKM tadi, gimana ya kita ini sebagai orang Katolik dengan karyawan-karyawan kita sebaiknya bagaimana ya, dengan hal seperti itulah. Kira-kira seperti itu, jangan dipikirkan ini terlalu berat dan lain sebagainya dan tidak akan masuk dalam ranah pribadi. Kalau misalnya ada 100 orang yang mau terlibat baru 20 orang, ya nggak apa-apa. Siapa tahu dengan 20 orang yang sudah mulai berkumpul ini, kemudian yang lain, oh iya, kumpul-kumpul itu ngapain ya kok? Saya lama-lama juga nggak enak nih, saya coba ikut. Nah, seperti itu. Yang penting ada sapaan terus-menerus, kemudian suatu ketika juga ada ajaan, Bapak yang mau terlibat hanya sejumlah orang, ya tidak masalah. Sebagai contoh ini aja, kita rapat ini apakah ini 69 paroki ikut semuanya? Oh, saya merasa belum terjawab gitu, apakah 69 paroki itu hadir atau semuanya. Mungkin nanti dalam pertemuan-pertemuan juga akan seperti itu. Gitu, Pak. Terima kasih, Romo. Ya. Terima kasih, Romo. Saya ulangin lagi yang ini ya tadi, yang waktu tujuan sarana tadi sebenarnya. Mungkin tadi yang untuk kader, ya untuk apa sih itu kan kalau direkrut gitu. Ya memang gereja butuh kader-kader militan, pelayanan internal pastoral, pelayanan masyarakat kan gitu. Atau kedepannya gereja juga butuh kader terbaik yang siap dipersembahkan saat bangsa negara membutuhkan. Kalau mungkin perlu jawaban jelas untuk apa sih kaderisasi, untuk apa sih TSBP 4 ya kurang lebih ini menurut kami ya resumenya begitu. Menambahkan saya tadi kita sudah sampaikan di awal yang hal ini. Gitu? Jelas ya Pak Apung, sudah jelas dari Romo. Baik yang lain Bapak Ibu, sebentar apa lagi? Bisa di lower hand. Boleh tambahin sedikit Pak Heru, tadi dari slide tadi yang tujuan tadi justru setelah melihat kader militan, mempersiapkan kader militan. Nah, kalau message ini sampai, itu yang direkrut kan kita mesti jelasin ya. Militan itu kan cukup ada komitmen kalau yang kita pahamin. Maksudnya itu sih. Oh iya. Baik, atau nanti mungkin kalau memang terminologi yang menjadi problem, kita akan ganti, tidak usah militan, karena militan itu dipakai biasa, saya pakai Romo Fiction, pakai militan untuk mengatakan yang memang setia pelayanan dan sebagainya. Ya mungkin kita bisa dipakai terminologi lain. Memang diperlukan itu sih Pak, Bapak udah nangkep, iya ya kita butuh kader yang mau melayani dengan tulus, mau melayani terus, mau juga dia sesuai dengan visi hidup dia tetap bisa berkarya kan begitu ya Pak. Mungkin terminologinya kita bisa pilih yang lain, tapi kurang lebihnya ya kita butuh kader-kader yang ya kader-kader terbaiknya gereja atau kader-kader yang mau terus melayani lah, bahasa mudahnya begitu. Mungkin Pak, mau bertanya boleh Pak? Militan itu diganti handal, unggul, handal, hangat. Gitu. Nanti kita ganti ya Pak, handal ya, handal gitu. Atau saya ingin tanya apakah kata militan ini menjadi risih atau gimana gitu? Iya. Berapa Fiction sering pakai kata-kata ini kalau kita. Begini, kata militan ini menjadi penting karena apa? Yang dikirim ke uskupan nanti bukan orang yang leda-lede, semaunya sendiri, tapi sebenarnya dipilih dari paroki yang orang yang sudah punya mental yang kuat untuk dididik menjadi orang yang memang struggle. Begitu maksudnya itu. Iya. Begitu. Maka silakan tanda kutip kalau paroki nanti sudah berikan kami petunjuk akan diselenggarakan audisi, silakan. Silakan suruh mendaftar secara umum kemudian diaudisi silakan, tapi dipilih satu. Seperti itu. Itu ya. Tapi kata militan mohon jangan dirubah karena kalau itu dirubah nanti jadinya udah lain. Betul, Romo. Ya. Sebentar. Bapak Ibu kita 941. Romo jam berapa? Jam 10 kurang 10 menit. Ya, jadi masih ada waktu sekitar berapa? 6 menit, 5 menit ya. Pertanyaan masih banyak, ada raise hand, lalu ada ini Pak. Bertanya? Ya, baik sarannya. Biaya kaderisasi itu dari paroki TSBP 4 ya, anggarannya dianggarkan di TSBP 4. Kalau parokinya defisit nanti secara khusus lah ya bicara dengan Romo. Coba yang raise hand siapa lagi tadi? 3. Pak Heru mau tanya dong. Ini Bu Lucia. Ya, suara saya jelas ya Pak. Putus ya, silakan. Ini Lucia. Putus-putus nggak suara saya Pak? Ya, enggak jelas. Ya, Pak Heru ini masih hampir sama sih dengan pertanyaannya Pak Apung, cuman begini. Jadi intinya adalah bahwa Keuskupan ingin menyapa secara khusus kader-kader yang dikirimkan oleh paroki ya. Nah, saya melihat memang ini hampir sama dengan pertemuan RT RW sih Pak, cuman bedanya. Wajib ya? Sebentar, ya silakan Bu. Ya Pak,
Jadi kalau memberikan sapaan khusus, pertemuan para pegiat hak RT RW itu kan memang sudah dilakukan, cuman bedanya ini ada hari khusus ya, selama beberapa hari untuk memberikan kaderisasi kepada utusan paroki. Nah, Pak, saya khawatir nanti pada saat kita menseleksi itu ada, saya merasa memang banyak ya orang-orang yang punya potensi yang diharapkan oleh keuskupan. Cuman saya khawatir nanti ada kecemburuan sosial, yang ini dikirim diutus ke keuskupan, yang ini enggak. Nah, apakah nanti akan ada kelanjutannya bahwa akan ada kaderisasi berikutnya untuk kader-kader yang lain yang juga ingin disapa secara khusus, Pak? Makasih. Ya, terima kasih. Romo, monggo. Ya, begini, kan ini waktunya 5 tahun ya. Kalau nanti misalnya kan juga pasti itu rasul-rasul awam itu datanya akan tambah gitu. Kita lihat saja sambil jalan pertama nanti. Karena intinya bukan sapaan Bapak Uskup, bukan. Kalau Bapak Uskup ada waktu ya nanti mungkin. Tapi kalau tidak ada waktu ya tentu dari tim kaderisasi ini nanti yang akan memberikan pendampingan dan pembekalan pada orang-orang yang memang disampaikan ke keuskupan. Begitu. Kapasitasnya berapa kami belum bisa menentukan pasti, tapi yang kami programkan kurang lebihnya ya rata-rata ya kalau dari paroki 1 gitu udah hampir 80-an, 70-an dengan lain-lain, nanti mungkin bisa 100-an gitu dengan pandangan-pandangan kami. Seperti itu. Diberitahu saja bahwa setiap tahun nanti akan ada sampai 5 tahun gitu. Jangan khawatir yang lain tidak kebagian, bahwa nanti prosesnya kita lihat pada tahun pertama seperti apa, itu kita berproses dulu seperti itu. Nah, apakah akan sama dengan pendampingan pada sapaan Bapak Uskup pada waktu pertemuan RT RW? Tentunya tidak, karena ini proses semacam penguatan untuk para rasul awam yang sudah pada tingkat tertentu gitu. Pembicaraannya tentu akan beda. Pada tingkat nasional tentu pembicaraannya tidak akan sama dengan yang tingkat lokal, tingkat kota atau tingkat provinsi dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan tentu ini menjadi agak berbeda karena ada orang-orang yang kadangkala memang sudah berkiprah pada tingkat nasional dan lain sebagainya, waktunya terbatas, tapi juga bisa terlibat di gereja gereja masyarakat ataupun apalagi itu pada tingkat-tingkat yang sudah tingkatnya melebihi pada tingkat paroki, dekenat dan lain sebagainya, bahkan sudah terlibat di KWI atau lain sebagainya gitu. Baik. Lebih pada hal seperti itu. Bukan akan membedakan enggak, tetapi memberikan peneguhan mereka yang berkiprah dimanapun juga dan sudah ada porsinya. Mungkin yang berkiprah pada tingkat kota dan kota dan kabupaten itu bisa ditangani oleh paroki atau dikenat seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ini ada 2 yang resen, tapi saya mau tanya, Bapak Ibu kan tadi kebanyakan memang kita bicara tentang ini kader awam dan sebagainya HAK. Apakah yang dari kayak pekat influencer industri kreatif juga ada pertanyaan, atau dari PSE yang UMKM pengusaha ada pertanyaan? Ada nggak yang selain itu? Jadi mungkin mohon izin Mas Heru, tambahan aja. Ini siapa ini? Dari Alphonse, Mas. Mas mau tanya atau apa? Waktunya mepet. Enggak, saya hanya mau menambahkan sedikit aja. Kaitan dengan teman-teman wartawan itu gimana, Mas? Masuk di mana itu? Teman-teman pencerahannya. Kita tidak masukin kemarin, kita masukkan dulu, atau di wartawan ya, wartawan belum nanti coba wartawan dan seterusnya bisa dikait, sebenarnya bisa masuk 2 sisi, bisa terkait dalam tanggung jawab seksi HAK maupun KKP, tapi lebih banyak pada seksi HAK gitu, karena lebih luas gitu loh. Kalau mau digabungkan di seksi HAK nggak apa-apa. Terima kasih Romo. Baik gitu. Ya. Karena kalau tulisannya hanya soal tentang keadilan ya misalnya KKP, tapi tulisan wartawan kan macam-macam, bisa lingkungan hidup, bisa sosial, bisa politik. Iya. Baik, Pak. Siap, Mo. Terima kasih. Sudah Pak Adi Suwantono, lalu Pak Hendrikus sudah ya. Kita
tutup dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjut lagi bikin Zoom lagi nggak apa-apa, nanti lain waktu. Jadi silakan, singkat aja Pak. Baik. Selamat pagi Romo, selamat pagi Pak Heru, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Langsung saja Pak, waktunya mepet. Iya Pak, iya Romo. Satu saya ingin sharing aja, yang kedua baru pertanyaan. Yang satu saya akan dari Paroki Cilincing, saya ingin melibatkan kesungguhan daripada lingkungan yang untuk mengirimkan data. Data tersebut akan saya libatkan dari 4 seksi, yaitu AK, PSE, SKP, dan Pekat. Nah, selanjutnya akan diolah di situ, berikutnya nanti akan diikutin pendampingan dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu saya taring sampai detail, nanti akan dirundingkan, diputuskan di tingkat TPH untuk memilih calon-calonnya. Seperti itu sharing dari saya yang pertama. Yang kedua yaitu kegiatan untuk TSBB 4 ini kan ada hampir 1 tahun, mulai dari bulan Maret sampai November. Nah, saya ingin tanya, tadi ada biaya 500 sama 250.000, dan itu ada kegiatan beberapa kali. Apakah sekali kirim biaya itu atau setiap kali ada kegiatan begitu? Terima kasih. Untuk peserta sekali itu, untuk peserta. Ya. Jadi kan untuk peserta sekali itu atau satu orang itu aja selama 1 tahun? Ya, betul. Ya, 1 orang 1 tahun itu Pak. Ya, betul. Jadi saya jelaskan singkat, yang bayar itu, jadi nginep yang 5 malam itu bayar 500.000. Kemudian untuk yang madya itu nginep 1 malam bayar 250.000, gitu ya? 250.000 Romo. Ya, oke. Kalau yang madya itu bahwa nanti yang dikirim membayar sendiri, ya silakan. Misalnya sudah kapten ya punya duit membayar sendiri, ya silakan. Bantu paroki gitu. Itu silakan. Silahkan, karena itu udah madya itu udah setengah jadi gitulah. Kalau meringankan paroki mau bayar sendiri ya monggo gitu loh. Baik, Pak Hendrikus sudah? Pak Hendrikus Aritomo dari mana? Saya dari Paroki Duren Sawit, Bapak. Baik, Pak. Cuma satu pertanyaan saja. Dikarenakan TSBB 4 dengan kaderisasi awam dan rasul awam ini kan bersifat terbuka, apakah ada aspek tanda petik security atau keamanan buat mereka? Karena kalau kita sudah bermain dalam wilayah catur, itu sebetulnya banyak potensi tembakan juga tanda petik. Nah, itu yang mau saya tanyakan, bagaimana aspek security, karena itu akan berpengaruh juga terutama untuk rasul awam, berpengaruh kepada profesi mereka. Di beberapa kasus itu seperti itu. Itu saja yang mau saya tanyakan, aspek security-nya. Karena ini kan open recruitment ya, semua paroki digerakkan ya. Itu kan potensi data bocor dan potensi orang akan bisa memintakan kita juga. Itu aja pertanyaannya. Bagus sekali Pak, monggo Romo. Jadi ke saya semua. Gitu. Ini cuma ini hanya pendampingan, tidak ada suatu hal yang lain. Begini Bapak Ibu, kalau datanya tidak lengkap jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa orang memberikan data lengkap. Begitu. Kita juga menghargai orang itu, tetapi paling tidak kita punya data si A, si B, si C cukup, kemudian secukupnya saja. Kemudian ini berupa pendampingan, tidak masuk dalam suatu masalah masalah-masalah tentang tentang masalah yang real pada kegiatan sehari-hari mereka. Kalau toh masalah real itu hanya menegaskan agar mereka menggunakan hati nurani dan lain sebagainya, kemudian masuk dalam tahun depan ya martabat manusia itu saja, tapi tidak akan ke hal-hal yang lain. Ini lebih pada kerangka pastoral, bukan suatu yang lain. Data, tolong nanti soal data harus disimpan sungguh-sungguh, tidak boleh bocor kemana-mana. Nah, data itu tidak boleh bocor kemana-mana. Mestinya data sifatnya tertutup. Gitu. Keuskupan pun akan sangat tertutup. Nah, seperti keuskupan ini tidak pernah membocorkan data kepada orang lain. Saya pun akan minta ke data ke biduk keuskupan pun sangat tidak mudah. Itu tidak mudah. Gitu. Kalau soal hanya nama bisa, tapi kalau soal yang lain nggak bisa. Data nggak bisa. Gitu. Demikian juga pada tingkat paroki nanti juga tolong data disimpan sebaik-baiknya. Demikian keuskupan pasti akan disimpan sebaik-baiknya. Selama ini begitu.
Baik, ya, terima kasih banyak. Saya rasa mekanismenya memang harus dipikirkan juga sih di tingkat komisi ya, karena ini saya rasa hal yang penting juga. Makanya mekanisme bagaimana penyampaian data dan sebagainya nanti secara khusus kita akan bahas ya. Ya, betul. Baik, saya rasa cukup Bapak Ibu semua. Nih Bu Devi minta 1 menit, Romo dikasih nggak? Singkat langsung, nggak usah kenalan, langsung ngomong apa, silahkan. Ya, nggak usah kenalan, langsung ngomong. Sudah benar-benar Bu Devi? Memberkati pengantin jam 10. Nah, Bu Devi habis tanya langsung Bu Devi pimpin doa penutup ya. Saling berkati Romo. Ya, Bu Devi. Izin Romo, Bapak Ibu, saya hanya Langsung. satu aja, karena 1 menit tadi, bahwa memang saya hanya mensuarakan isi hati saya, bahwa Gereja Katolik bisa ada sampai hari ini karena memang kita semua tegak lurus dengan hierarki. Uskup tidak bisa berjalan sendiri, Romo tidak bisa berjalan sendiri, tapi memang semua harus dari umat. Karena itu, saudara-saudara kita yang lain tidak takut dengan Kristen dan lain-lain, tapi takut dengan kita. Karena kita punya suatu hierarki sistem yang kokoh dan itu berdiri sampai saat ini. Dan itu tidak mungkin berhasil kalau kita semua tidak selesai dengan diri kita sendiri, memperhitungkan kok nanti saya begini, kok nanti saya begini. Memang harus ada pengorbanan di sana. Dan karena itu, memang semua dari kita harus sadar, Gereja Katolik ada sampai saat hari ini karena kita semua tegak lurus dan hierarki, dan kita semua harus mencintai, kita semua harus menyadari, dan kita semua harus ada pengorbanan di sana. Itu aja dari saya. Terima kasih. Bu Devi, Bapak Ibu semua terima kasih. Kita akan lanjut di grup WA. Nanti kalau ada pertanyaan, lalu kalau diperlukan Zoom lagi kita akan lakukan lagi. Saya mohon Bu Devi untuk memimpin doa penutup, lalu Romo beri berkat penutup untuk kita semua. Silakan Bu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini kepada kami semua. Tuhan, bimbinglah kami, sertailah kami selalu. Semoga apa yang semua kami bicarakan hari ini adalah seturut dengan kehendak-Mu. Kuatkanlah kami ya Tuhan, bimbinglah kami selalu kami menyadari bahwa kami adalah bagian daripada gereja. Kami hanya setitik debu buat kamu, buat dirimu ya Tuhan, tapi kami boleh memberikan kesempatan untuk melayani bagi sesama kami. Sertailah kami, lindungilah kami, berkatilah kami selalu. Demikian dari kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami hanya hantarkan dalam nama Putra-Mu yang kasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan mohon untuk Romo, berkat Romo buat kita semua. Tuhan sertamu, dan sertamu. Biarlah turunkanlah berkat melimpah untuk saudara-saudari kami di dalam kehidupan keluarga, pelayanan, dan kehidupan saudara-saudara ini dalam kuasa dan berkat-Mu yang kudus ya Allah, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Pamit ya, saya ya.